Langkah kecil hari ini bisa menjadi awal perubahan besar di kemudian hari jika dijaga dengan konsistensi. Suatu hari besar itu akan datang dengan singkat. Jangan pernah anggap remeh yang kecil-kecil sob. Seperti PC kepunyaan subscriber Tomatek asal Bogor ini yang punya ukuran kecil tapi harga yang dikeluarin malah besar. Bisa gitu ya? Singkat cerita, saya di PM lewat Facebook. Katanya mau rakit PC di Bang Tomat, tapi part PC-nya udah ada semua. Tinggal dirakit aja. Alhasil dibawa dah ke rumah. Pas dilihat-lihat, wah ini sih partnya bagus-bagus semua nih. Dari jajaran part PC-nya yang bagus, ada salah satu yang bikin salfok juga nih, yaitu PSU-nya dari Adata XPG Pimcore. Hehehe. Walaupun part lainnya gak masuk kategori mini-mini amat lah ya, tapi kalau yang ini mini beneran sob. Dalam paket pembeliannya, kita juga dikasih bracket PSU, semisal kamu pengen pasangin PSU mungil ini ke casing standar. Ini dia si mungil lucu, tapi punya jeruan yang gahar. Ibarat kota orang kecil-kecil cabai jablay, maksudnya kecil-kecil cabai rawit, walau kecil punya impact besar ke suplai daya komputer kamu. Karena PC yang hebat dimulai dari PSU yang kuat. Beberapa alasan kenapa PSU ini kuat tentunya spesifikasinya sob. Topologi yang digunakan LLC Resonant Full Bridge, udah DC-to-DC plus Synchronous Rectifier. Active PFC, full range 100 volt hingga 240 volt. Kapasitornya nih yang udah dari Nippon punya, bukan Nippon Pen ya. Tapi Jepang, main kapasitornya pakai dari Rubicon 68 mikrofarad 420 volt. Ini tier 1 ya sob. Termasuk secondary dan filteringnya juga pakai dari Rubicon yang di mix sama Nippon Chemicon. Sama-sama tier 1 juga sob. Fan-nya fluid dynamic bearing. Buat proteksi yang digunakan, ciri khas Adata XPG lah ya. Ada 8 buah proteksi. Nggak main-main emang. Termasuk dari platformnya sendiri yang udah ATX 3.1 dan PCIe 5.0. Sertifikasi yang didapat juga udah 80 plus gold oleh Clear Result dan platinum oleh Cybernetic. PSU ini udah pasti modular dong ya. Kelengkapan kabelnya ada 24 pin MOBO, 2x8 plus 1x8 PCIe atau untuk VGA. Yang satunya bercabang, yang satunya lagi enggak. Lalu ada 2x8 CPU, 12 2x6 atau 12 VHPWR up to 600 watt. Sisanya 6 SATA dan 2 Molex. PSU ini punya garansi 7 tahun ya oleh distributor Agres. Buat yang merasa 750 watt ini kekecilan, ada tuh yang versi 850 wattnya. Kalau yang 750 harganya ada di 1,7 juta kembalian dikit. Kalau yang 850 watt ada di 2 juta kembalian dikit. Saran saya tetap satu. Pakai PSU berkualitas agar durabilitas PC-mu terjaga seperti XPG Pimcore ini. Cihuy. Platform yang digunakan di sini dari Intel LGA 1700. Mobonya pakai dari ASRock B760M Steel Legend. Wi-Fi tentunya sudah DDR5. Ya agak aneh juga sih kalau udah 20 juta plus-plus masih DDR4 mah. Apalagi kalau DDR3. Mentang-mentang harga RAM naik, DDR3 malah ikutan naik. Aduh, malah jadi bahas RAM. BTW, Mobo ini sudah ada di kelas mid-end ya, karena dari segi fitur serta kualitas yang diberikan udah bagus punya. Steel Legend ini salah satu produk yang laris manis juga sih di pasaran, karena emang secara desain dan harga sangat-sangat bisa diterima banyak orang. Power pass-nya sendiri 12 plus 1 plus 1. PCIe-nya support Gen 5, tapi untuk NVMe masih Gen 4. Dukungan lainnya seperti Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, dan I/O port yang lengkap menjadikan harga di 2,9 juta ini sangat worth it untuk kita lirik sob. Prosesor yang dipilih oleh si pemilik PC-nya yaitu Intel Core i5 14600KF. Jujur, saya juga kurang tahu kenapa si pemilik PC pilih prosesor ini. Tapi ini prosesor bagus kok. Kasus yang dulu rame di Intel Gen 14 itu sekarang udah mereda kok sob, karena Intel terus-menerus update soal itu. Sama rata-rata kasus yang terjadi itu di prosesor high-end seperti Core i7 dan Core i9. Intel Core i5 yang baru itu udah banyak upgrade-nya sob. Salah satu yang berasa yaitu core-nya.
Dulu mungkin Core i5 terkena 4 core-nya ya, lalu naik dan standby cukup lama di 6 core. Tapi sekarang udah punya 10 sampai 14 core. Versi Core i5 14600 ini punya 14 core dengan konfigurasi 6 performance core dan 8 efficient core. Thread-nya sendiri ada 20 thread. Buat yang belum tahu apa arti KF di belakang nama prosesor ini, K itu artinya prosesor Intel yang bisa di overclock. Sedangkan F itu prosesor yang non-iGPU alias gak ada VGA onboardnya. Jadi KF itu bisa di OC dan gak ada iGPU. Penggunaan utama PC ini sebenarnya buat produktivitas, kata si pemilik PC-nya. Jadi pemilihan prosesor seperti ini juga udah bagus kok. Lagian budget segini prosesornya udah pasti kencang-kencang sih. Termasuk harganya juga yang bikin kencang saldo habis. Ada di sekitar 3,8 jutaan. Buat RAM ganteng tapi harganya so ganteng, di sini pakai dari tim T-Create Expert 2x16 6400 MHz. Harga RAM, saya bicara semua RAM ya, entah untuk PC, entah untuk laptop, entah DDR3, DDR4 maupun DDR5. Semuanya naik. Gak usahlah kamu nanya-nanya dan minta turunin harga RAM, jir. Dikira saya punya kuasa apa ya bisa nurunin harga RAM? Yang stop produksi itu chip DDR4, tapi DDR3 dan DDR5 latah ikutan naik. Berarti ada faktor lain selain stop produksi itu. Saya juga jujur gak tahu ya apa penyebab utama dan sekundernya. Tapi yang pasti kalau rakit PC itu siapin budget yang lebih aja sob buat RAM-nya. Spesifik ngomongin T-Create Expert ini saya pernah bahas sih. Intinya bagus sob, apalagi buat yang mau rakit pakai coolernya yang dual tower. Bakal cocok banget soalnya dia low profile, jadi gak akan mentok ke cooler. Desainnya juga kalem dan low profile dan ganteng, kayak Mimin Tomatek. Tapi harganya nggak ganteng sih jujur, soalnya ada di sekitar 2,3 jutaan versi putih. Gak tahu nanti bakal naik lagi atau enggak ini harga RAM. Untuk NVMe-nya pakai 1 TB langsung dari ADATA XPG GameX S70 Blade. Harga NVMe juga sedikit naik sob. Yang kerasa banget sih di kapasitas kecil sampai menengah ya. Walau yang 1 TB juga ada beberapa merek yang naik harganya. Tapi ya mau gak mau kita kudu legowo nerima kenyataan kalau rakit PC per hari ini harga partnya naik KB. Ngomongin S70 Blade punya reputasi yang kurang baik di mata orang-orang forum ya. Entah penyebab utamanya apa, tapi NVMe ini dipandang sebelah mata. Jujur saya pribadi belum ada pengalaman pakai SSD dari ADATA sih, jadi belum bisa banyak berkomentar per hal ini. Karena NVMe ini sudah Gen 4, klaimnya sendiri punya speed read up to 7400 Mbps dan write up to 6800 Mbps. Buat yang versi 1 TB ini, harganya ada di sekitar 1,3 jutaan, kembalian dikit. Selain Mobo, mungkin ini part PC yang punya ukuran gak kecil kali ya, yaitu cooler dari Olympus IOTA A62 Digital White. Saya suka-suka aja sih pemilihan si pemilik PC buat meminang cooler dual tower dibandingin I/O water cooling. Karena saya pribadi juga pakainya air cooler dual tower, hehehe. Karena selain penampilannya yang jadi berisi, lebih cakep, performanya juga nggak kalah sob sama I/O water cooling yang punya harga setara. Gak perlu tuh mikirin selangnya bocor, netes ke VGA, airnya berkurang, dan seterusnya. Air cooler enjoyer mah adem ayam aja. Ngomongin si IOTA A62 ini sih punya build quality yang bagus ya sob. Wajar aja sih karena prosesor yang mau didinginin juga termasuk yang lumayan panas. Jadi soal cooler gak bisa pilih yang ecek-ecek. Pas juga tuh ya sama pemilihan RAM-nya yang low profile. Jadi cooler dual tower gini gak akan khawatir nabrak sama heatsinknya. Buat performa pendinginannya gimana nanti kita lihat aja pas benchmarknya dan gamingnya. Untuk harganya ada di sekitar 715.000. VGA-nya nih dari kubu hijau, pilih dari Gainward Python 3 RTX 5060 Ti 16GB. Karena ada yang versi 8GB-nya juga ya sob. Si pemilik PC ngomong sih awalnya mau ambil 8GB, tapi ngerasa nanggung parah karena mau dipakai buat kerja produktivitas juga kan ya. Jadi langsung aja gas daripada nyesal ambil yang 16GB langsung.
Ya ini keputusan yang baik sih, selama kamu mampu nabung lagi dan emang hal itu diperlukan. Silahkan aja. Soalnya nggak semua orang butuh VRAM besar sob. Saya juga kesel dan benci sih jujur ya sama orang yang suka ngegoblok-goblokin orang lain yang beli GPU dengan VRAM 8 GB. Padahal kan ya, semua harus balik lagi kepada kebutuhan dan kemampuan. Kalau alasannya buat future proof sih emang bener. VRAM 8 GB itu udah pas-pasan banget. Tapi ya siapa sih yang nggak mau kalau VGA-nya punya VRAM 12 GB atau lebih? Semua juga mau kali sob. Yang jadi masalah kan budget dan kebutuhan. Duh kan jadi curhat gini. Dah lah takut kelamaan. Spek singkat VGA ini punya 16 GB VRAM GDDR7. Tentunya sudah PCIe Gen 5 ya, walau jalan dikali 8. TDP-nya sendiri di 180 Watt dan butuh 1x8 pin power aja. Nggak terlalu boros sih untuk ukuran VGA sekencang dan semahal ini. Soalnya versi Genworth Python 3 ini punya harga di 8,3 jutaan sob. Kalau yang versi 8 GB tentunya bisa lebih murah lagi. Tapi ingat sekali lagi apa? Beli barang sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Sebagai tambahan, agar memperlancar sirkulasi kehidupan di dalam casing, ditambahkanlah 3 fan casing dari Sidewinder Tornado. Ini versi pack ya, jadi satu box isinya 3 buah. Warnanya juga putih, ini sih fan casing yang jarang dilirik, padahal punya kualitas sangat baik di harganya sob. Build quality-nya juga udah pasti beda banget lah sama fan-fan yang budget lainnya. Saya pribadi pakai juga fan side kok, tapi yang versi Grand Tornado. Bagus banget sih silent. Salah satu alasan kenapa fan bagus gini jarang dilirik, apalagi sama kaum kerehore, udah pasti harga sob. Soalnya 3 pack gini ada di sekitar 300.000. Ya sekitar 100 ribuan satu fan lah. Kaum mendang-mending mah pasti skip produk inian. 300.000 mending nambah storage, mending nambah RAM, naikin MOBO, dan seterusnya. Apalagi itu gak ada RGB-nya. Ya gitu-gitu deh. Sebagai penutup part PC yang digunakan yaitu casing alias rumahnya. Di sini pakai dari GameMax Spark Air versi putih. To the point aja sob, ini casing bagus banget. Entah dilihat secara langsung maupun dipegang, ketara kalau ini bukan casing murahan, padahal harganya nggak mahal-mahal amat. Awal megang aja saya udah suka sama casing ini. Nggak ada bagian yang saya kurang suka dari casing inilah kasarnya. Dari bentuk yang kecil, desain yang nggak kaku, dan lekukan-lekukan manis di setiap ujung casing ini. Mesh di depan disertai I/O port yang cukup aja, lalu pemanis handle di bagian atas yang kokoh juga. Mau diangkat pun nggak perlu khawatir. Kalau mau buka kaca casing ini, dibukanya tuh sama handle-nya sekaligus sob. Jadi kesannya kayak sebagian casing ini tuh dilepas, gak cuman kacanya aja. Dukungannya sendiri muat membawa MATX hingga 4 slot RAM sekalipun. Maksimal tinggi CPU cooler bisa sampai 168 mm. Tinggi banget kan ya? VGA panjang maksimal bisa sampai 350 mm. Kalau di depannya nggak pakai fan. Kalau pakai fan cuma bisa 335 mm aja. VGA 3 fan masih sangat aman. Termasuk untuk PSU-nya juga bisa pakai yang SFX maupun yang standar ATX. Fan casing 12 cm muat 3 aja. Di depan, di atas, dan di belakang. Dukungan storage cuma bisa 1 buah HDD 3,5 inch atau 2 buah SSD 2,5 inch. Dilihat secara sekilas, ini casing ukurannya kayak kecil ya. Tapi anehnya dukungan yang diberikan itu luas-luas. Dan bahannya itu loh yang cukup tebal serta bagus. Overall saya benar-benar suka sama casing ini. Harganya ada di sekitar 675.000 untuk casing sekecil ini. Setelah selesai disebutin dan dicurhatin satu-satu partnya, saatnya kita totalkan budget yang diperlukan untuk semua ini. Ternyata keseluruhan PC ini ada di sekitar 22 juta lebih 33.000. Ya lempengin 22 juta lah ya. Tentunya ini di luar jasa rakit dan ongkir ya. Tapi karena si pemilik PC ini datang langsung ke rumah, jadinya ongkirnya nggak terlalu mahal karena sama-sama orang Bogor. Buat PC ini saya cuma ada satu keluhan aja sih, yaitu storage-nya. Kayaknya kalau PC buat produktivitas, storage 1 TB itu kurang deh. Mungkin kedepannya bisa tambah lagi NVMe kedua atau SSD SATA tambahan. Sisanya sih aman-aman aja, semuanya udah gacor.
Menurutmu, apalagi sob yang perlu ditambahin atau diganti biar lebih oke? Tapi ingat, gak boleh nambah budget ya. Yuklah kita rakit aja PC kecil dan kencang ini. Saya cuma mau bilang salut aja sih sama R&D casing GameMax Spark R ini. Walaupun saya rakit di casing yang kecil ini dengan part-part yang gak kecil kayak cooler dan VGA-nya, ternyata pengalaman rakitnya luar biasa mudah. Ini casing kelihatan banget kayak ngasih kesan kamu gak akan dipersulit kalau rakit di sini, walaupun bentuknya kecil. Udah mah ngerakitnya gampang, plus dipermudah juga sama PSU-nya yang udah full modular. Jadi ya semua makin adem ayem. Soal menyoal perakitan emang mudah sih, tapi apakah kerjaan kita juga akan dipermudah oleh PC sekencang ini? Mari kita tes aja langsung di resolusi 1440p alias 2K. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa tes PC di resolusi 2K nih. Tentunya terima kasih saya ucapkan atas dukungan kalian selama ini ya. Yuk, mari kita tes.
Ternyata ada harga, ada rupa, emang bener adanya kan ya sob. Secara performa yang dihasilkan sih emang sesuai aja dengan budget yang dikeluarkan. Tapi tentu aja nggak boleh ekspektasi terlalu tinggi juga ya, sampai bisa lancar di 4K. Walau emang sebenarnya bisa aja sih jalan di 4K, tapi nggak bisa di semua skenario. Soalnya VGA-nya bakal ngap-ngapan sob kalau dipaksa jalan di 4K. Buat editing, mohon maaf nih ya, saya belum punya skenario pengetesannya. Masih nyari juga skenario yang bagus dan cukup mudah. Tapi kalau spek kayak gini sih pastinya udah lancar pakai banget lah ya. Soalnya pakai si hijau yang emang performa produktivitasnya udah jempolan punya. Kesimpulannya soal PC ini sangat cakep, entah secara penampilan maupun performa. Sesuai judul aja, kecil-kecil tapi kencang. Terima kasih saya ucapkan kepada Adata karena udah ngesponsorin video ini. Buat yang berminat dengan salah satu partnya, terutama untuk Adata XPG PIM Core, linknya ada di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di-like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal rakitan PC yang mehong ini.